lihat muka iki lho Mas. Mosakne aku. Apa yo? Enek sing tua-tua wisan ibarate kan tak tanya toh anaknya berapa Bu? No? Oh udah punya cucu ya Allah, sampai udah punya cucu dibelain kerja ndek kene golek duit pengine apa biar bisa ngasih keluarga, dari sini gak ngasih keluarga malah ngasih Calo. dapurane calo. Gak, memang kejem. Calo kalau calo di Hongkong itu lebih kejem. Kalau di di Hongkong, di Makau. Karena tidak ada aturan. Kalau di Hongkong kan ada aturan, biaya agensi hanya 10%, 473 biaya agent segitu. Tapi kalau di Makau nggak ada rule-nya, aturannya aku nggak ngerti sih. Tapi jadi bebas, makanya muni 8.000. Tapi sebenarnya majikan ya, kalau di Hongkong juga majikan itu bayarnya juga ada yang mahal, ada yang murah. Ada yang 11.000, ada yang 16.000, ada yang 18.000, ada yang 9.000. Tapi yang ngono kan kita ngerti dhewe, nek majikan wani nuku 18.000 berarti majikan lumayan sugih. Oh iya. Nek sing tukune 9.000 kan ya murah, tapi kenyihe kan padha ae. Oh. Iki enak nih. Jadi gini, ada yang dari Hongkong. Yang dari Hongkong di akunnya dia tuh dari Indonesia. Jadi majikan harus ngasih tiket pesawat. Oh iya. Pesawat itu di kantong siapa? Oh, ada yang kayak gitu juga. Ini lebih parahnya lagi ini. Bayo. Oh, dia bikin tiket palsu ya? Dia cetak tiket palsu ya? Iya, banyak yang diakui kayak gitu. Berarti ngapeki majikan itu ya? Dan ada lagi kan dia di interminate. Si pembantunya tuh ditanya, kamu mau cari majikan lagi apa enggak? Dan itu yang ngejawab itu si calo sama si agentnya bilang dia mau pulang ke Indonesia agar dia tuh dikasih uang tiket. Kalau dia ngakunya nggak pulang Indonesia kan, kalau orang sini kan nggak dikasih uang tiket, nggak sama kayak Hongkong. Pulang nggak pulang kan tetap dapat uang tiket kalau di Hongkong. Kalau di sini enggak. Jadi pada akhirnya ternyata dia tuh masih cari majikan. Dan uang tiket yang 2 kali apa ya? Uang tiketnya itu ya dielak agent lah, dielak apa? Calo ini ya gak paham ya. Intine. Tapi memang ada yang bilang kayak gitu. Intine calo sama agent ini bekerja sama. Dan tego pokoknya ini. Nah, agentnya wong Makau. Agentnya yo, kebanyakan orang Makau. Agentnya calon ini sing wong Indonesia. Ada nggak agentnya ya? Ayo, ya agentnya ngono lah. Cepet sugih nggo aku. Rasa babu, rasa kesel. Tapi gue ning akhirate dikepuki koyo ngopo aku. Yo enggak, ya wae dhewe njaluk 2.000 wae kan ngono. Nah, Mbak, aku lek emang aku bantu wong teko lek sampean nglemparne aku orang, aku langsung ngomong blak-blakan kok, Mas. Lah iya wis terserah. Pak, aku jalane sampean 500.000 Mbak. Belum ora, Mbak? Ngono. Yo, wis sampean kan wis ngomong nang kene, penontonku seru kabeh. Ya. Santai aja. Jadi lebih baik kalau di sini pokoknya hati-hati. Sebenarnya neng kene iki lebih ngeri dari Hongkong. Ngerine yo calo-calone iku sing arep proses ke sini. Sing ngeri calo ya. Wis ya. Kemarin tuh ada enggak? Iya. Ada apa? Kemarin tuh ada yang dari Indonesia itu udah bayar 50 juta apa ya? Nyampe sini ditelantarin. Itu cowok. Oh ya. Nyampe sini terus ditelantarin. Oh, enggak. Itu sampean baca berita apa orangnya nongkrong di Samsantang? Ya, aku itu Mas. Aku kan sering di Samsantang tuh kok. Yang ngono kuwi terus aku kayak dibantuin sama mas-mas Indo yang udah lama di sini gitu ditanyain. Walah, muka ini melas-melas kabeh. Ya Allah. Sekarang meskipun cowok
kerja di sini tuh harus apa ya, good looking ngono loh. Ya iya. maksudnya rupa barang iki ya kudu oke lah ngono loh. Aku ngrungokno ceritane sampean kok tambah ngenes Makau tibae. Oh, makanya Rene, engko sampe nak eling pas tau turun ning ndi, Madau ning ndi, Samcantang apa ning ndi. Iya. Itu masa lalu saya masih terngiang di apa? Di Makau. Samsantang, ngeterno rokok, terus turune nang Taman Bubu, Taman Anjing. Terus boleh ngombe panganan gratis nang kasino, ngadem ben Yo kenangan kabeh pokoke. ben gak kepanasan ya. Saya jalanin itu ya hampir 2 tahunan lah. 23 bulan. Makau itu wis. Tapi dulu itu masih ngeri kayak gini enggak apa? Sama. Maksudnya biasa aja. Sama. Tapi kan nggak serame sekarang. Calo sama, ribut warung itu ya sama, jualan itu sama, lapor-laporan sama. Sekarang iya. Sekarang Sekarang rame. pun juga sama. Terus apa jenenge buat kos-kosan juga itu kalau nggak ada izinnya semuanya juga rame ribut. Iya benar. Sewa rumah. Makanya kadang-kadang agen-agen yang di Hong Kong turun pada kesini cari bikin boarding. Jadi buat anak yang diproses di sana sama yang di Makau kalau mau ngekos jadi campur. Jadi di kosnya. Tapi untuk sekarang apa masih bisa? Kalau dari Hong Kong itu kan ibarat kata dia notice nge-break itu terus bisa di sini emang bisa. Tapi kan nggak tahu visa turunnya berapa lama. Ya, makanya itu kalau dulu keluarnya ke Cina. Jadi di situ kan ada portnya. Di Makau itu ada portnya masuk Cina. Jadi anak-anak kalau sudah lama dijak keluar dulu terus masuk lagi. Dan tapi itu enggak boleh, katanya belum dibuka ya. Enggak boleh 3 kali. Makanya anak-anak yang visanya enggak turun-turun sampai 4 bulan, ya jelas akhirnya jadi OS pisan nang Makau. Makanya akhirnya di sini lebih bahaya loh katanya. Iya, makanya dari situ akhirnya mereka harus mau nggak mau cari kerjaan di Makau. Kalau visanya yang di Hong Kong nggak turun. Ceritanya dulu gitu ya. Iya, kalau visanya nggak turun. Jadi batasnya itu 3 kali. Terus kalau dia masuk kalau dia lagi proses terus dia masuk ke Hong Kong itu